Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan Satwika Yatnya. Bila kita berbicara mengenai yatnya, khususnya di Bali, sering diidentikan dengan upacara dan upakaranya atau banten. Dan seringkali kita salah persepsi, menganggap megahnya suatu upacara menunjukkan bahwa itulah upacara yang paling utama dan paling berkualitas. Sehingga ada anggapan bila ingin beryatnya yang utama, kita harus siap baris berbaris, hadap kanan, hadap kiri, atau menjual harta warisan. Namun sebenarnya, keutamaan dari yatnya bukanlah berdasarkan besar atau megahnya upacara. Di dalam Bhagavad Gita bab 17 disebutkan ada 3 kualitas yatnya, yaitu Tamasika Yatnya, Rajasika Yatnya, dan Satwika Yatnya. Tamasika Yatnya adalah yatnya yang dilakukan tidak berdasarkan petunjuk sastra, tanpa menggunakan mantra, tanpa menggunakan kidung suci, tanpa daksina, dan yang paling fatal adalah tanpa adanya kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang dilakukannya. Pelaksanaan upacara hanya sekedar melaksanakannya saja. Selanjutnya ada Rajasika Yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan berdasarkan harapan akan mendapatkan suatu pahala tertentu, atau dilakukan untuk pamer, atau menunjukkan kemewahan yang dimilikinya. Namun demikian, tidak semua upacara besar dianggap sebagai Rajasika Yatnya. Banyak juga upacara besar termasuk ke dalam Satwika Yatnya. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa upacara kita termasuk ke dalam Satwika Yatnya? Untuk itu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan yatnya. Yatnya berasal dari kata yats yang artinya memuja, mempersembahkan, atau korban suci. Selanjutnya, pengertian ini lebih diperjelas lagi menjadi korban suci yang dilakukan dengan bakti dan tulus ikhlas. Kata kuncinya adalah bakti dan tulus ikhlas, sebagaimana disebutkan di dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 11, yaitu apalakan sibir yatnyu widya dreste tait yate yastaf yam eceti mana samadaya satwika, yang artinya yatnya yang dihaturkan sesuai dengan sastranya oleh mereka yang tidak mengharapkan ganjarannya dan teguh kepercayaannya bahwa itu sudah menjadi kewajibannya untuk beryatnya. Itulah Satwika. Berdasarkan hal itu, maka yang disebut Satwika Yatnya adalah yatnya yang berdasarkan sastra atau kitab suci, lontar, buku-buku yang berkompeten di bidang itu. Dan setelah ada petunjuk sastra, kemudian kita yakini, ini yang disebut dengan srada. Setelah yakin, maka pada pelaksanaannya imbangi dengan perasaan lascarya atau keikhlasan, tanpa mengharapkan ganjaran, karena itu adalah kewajiban kita untuk beryatnya. Dalam pelaksanaannya di Bali, lebih dominan dalam bentuk upacara yatnya. Dalam Aswamedha Parwa yang mengisahkan proses upacara yatnya berupa kurban kuda yang sangat besar yang dilaksanakan oleh Panca Pandawa setelah perang Bharatayuda guna menyucikan bumi ini dan mengurangi dosa-dosanya akibat pembunuhan dan penghancuran yang mereka lakukan selama perang berlangsung. Jadi, setelah perang Bharatayuda berakhir, Yudhishthira selalu merasa gelisah dan merasa berdosa. Kemudian Sri Krishna menyarankan agar Yudhishthira melakukan upacara kurban kuda yang disebut dengan Aswamedha Yatnya, di mana dalam upacara tersebut bukan hanya kuda saja yang dibunuh untuk dikurbankan, tapi juga berbagai jenis hewan
yang ada di bumi ini diambil satu ekor sebagai perwakilan, dan juga berbagai jenis tumbuhan dengan tujuan menyucikan dan mengharmoniskan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kalau di Bali, ini hampir mirip dengan upacara Tawur Eke Dasarudra. Proses upacara Aswamedayatnya dijelaskan kesempurnaan suatu upacara yatnya hendaknya dilengkapi dengan mantra, gita, anasewa atau persembahan makanan, dan daksina. Mantra dan gita atau kidung suci sudah ada dalam setiap upacara, dari mulai nistaning utama hingga utamaning utama di Bali. Demikian pula anasewa atau persembahan makanan, baik kepada para dewa, kepada para tamu, serta tamu yang hadir, dan seluruh orang yang terlibat dalam upacara tersebut. Sedangkan daksina di Bali bukan hanya berbentuk harta atau uang saja, tetapi juga dalam bentuk banten. Dalam Lontar Yadnya Prakerti, daksina melambangkan hyang guru atau hyang tunggal. Oleh karena itu, daksina selalu ada dalam setiap upacara sebagai hulunya banten, sebagai persembahan, dan juga sebagai imbalan kepada pendeta yang menyelesaikan upacara tersebut. Bahkan pada tingkat utama, daksina juga diberikan kepada seluruh perangkat yang terlibat dalam upacara tersebut sebagai imbalan. Sebagaimana disebutkan dalam Aswameda Parwa, bahwa daksina yang dimaksud adalah harta benda yang dipersembahkan atau diberikan kepada para pendeta dan semua orang yang bertugas menyelesaikan upacara sebagai imbalan. Jika tidak mempersembahkan daksina, maka upacara tersebut menjadi milik pendeta yang menyelesaikan upacara itu. Umat sedharma, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya upacara tidak menjamin bahwa upacara tersebut termasuk ke dalam satwika jika tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu upacara yatnya hendaknya berdasarkan sastra, serada atau keyakinan, lascarya atau keikhlasan, dan pada tingkat upacara yang lebih besar dilengkapi dengan mantra, gita, anasewa atau persembahan makanan, dan daksina. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.